Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Husman Ahmadi As-Sasaki. Saya dari Institut Agama Islam Qomrul Huda Bagu, Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian riba, yang dimana ini adalah tugas daripada fikih muamalah yang dibimbing oleh dosen kami, yakni Al-Ustaz Ansori MPD Hafizullah Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang riba. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian riba, kemudian dasar-dasar hukum riba, kemudian apa saja macam-macam riba, kemudian pendapat ulama tentang ilat riba, kemudian hukum bunga bank, kemudian hikmah pengharaman. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian riba. Di dalam pengertian riba itu ada dua. Pertama, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, riba diambil dari kosakata bahasa Arab, yakni zada yazidu ziyadatan, artinya tambahan. Tambahan apa? Tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Itu secara bahasa. Kemudian riba secara istilah, riba adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang batil. Pembahasan yang kedua yakni dasar-dasar hukum riba. Di dalam dasar-dasar hukum riba, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerangi orang-orang yang berbuat maksiat kecuali orang-orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah surah kedua juz ketiga halaman 47 ayat ke-275, posisi sebelah kanan paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumu, dia tidak akan berdiri, illa kama yakumu, kecuali seperti berdirinya, alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, orang yang kerasukan setan karena gila. Kemudian zalika bi annahum qalu, yang demikian itu mereka berkata, innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kemudian lanjutan bunyi ayatnya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa hukum riba adalah haram. Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 6351. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara. Qala ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma hunna, apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wassahru, yaitu sihir. Yang ketiga adalah waqatalun nafsi, yaitu membunuh jiwa, illa allati harramallah illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Kemudian yang keempat wa akalar riba, yaitu orang yang memakan harta riba. Kemudian yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalla yaumaz zaf, yaitu kabur dari medan peperangan. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh wa ghazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh seorang wanita yang salihah berbuat zina. Pembahasan yang ketiga yakni macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Berikut ini penjelasannya lebih lengkapnya. Yang pertama yaitu riba fadl. Dalam pengertiannya, riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba fadl pada jenis ini yaitu
penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Kemudian yang kedua yaitu riba yad. Pada jenis ini, riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat adalah riba qard. Pada jenis riba qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengambilan pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba qard di kehidupan sehari-hari yaitu pemberi utang 100 juta oleh retenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah dalam kehidupan sehari-hari adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengambilan 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Pembahasan yang keempat yaitu pendapat ulama tentang ilat riba. Ulama sepakat menetapkan riba fadl pada 7 barang yaitu emas, perak, gandum, syair atau biji-bijian, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun hadisnya yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama timbangannya, serah terima di tempat atau tangan dengan tangan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka dia terjatuh dalam riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang kelima yakni hukum bunga bank. Jadi riba sudah jelas haram karena begitu banyak ayat Al-Quran yang mengharamkan riba. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa hukum riba adalah haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Imran, surah ketiga, juz keempat, halaman 66, ayat ke-130, posisi sebelah kiri di pertengahan mazhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian memakan harta riba, ad'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian agar kalian beruntung. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan bunga bank? Apa hukumnya? Nah, para ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya adalah haram. Mulai dari Syekh Dr. Yusuf Qadrawi
Syekh Wabah Az-Zuhaili hingga Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya adalah haram. Pembahasan yang terakhir yakni hikmah diharamkannya riba. Di dalam hikmah diharamkannya riba itu ada beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, keharaman riba dapat membuat jiwa manusia suci dari sifat tamak dan serakah. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, masyarakat menengah dan bawah tidak merasa dirugikan atau menderita untuk melakukan pinjaman dana kepada badan usaha syariah atau perorangan yang tidak menjalankan riba. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.